剣心最話すべきでござるな。 Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Sama seperti serial sebelumnya, film Rurouni Kenshin The Final mengisahkan tentang Kenshin Himura yang merupakan seorang pendekar pedang legendaris. Dalam film ini, Kenshin akan melawan amukan dendam adik iparnya sendiri, yaitu Enishi Yukishiro. Setting dari film keempat Kenshin ini 12 tahun New Era setelah kekalahan Makoto Shishio dan antek-anteknya. Usut punya usut, ternyata kapal yang digunakan oleh Shishio diperoleh dari mafia Tiongkok bernama Enishi yang ternyata lahir dan besar di Jepang. Jangan lupa ini adalah video spoiler konten. Siapin makanan, minuman, cemilan yang halal, santai and relax. どこだった？この太刀筋にこの人数。獅子王。Rurouni Kenshin. Film dimulai di sebuah stasiun kereta api. Diperlihatkan pasukan pemerintah yang dipimpin Fujita, yang sebelumnya dia adalah Hajime Saito, mantan Shinsengumi Gumi yang memiliki ciri khas dengan sebat rokoknya. Fujita ini sedang mencari buronan yang menjual kapal perang kepada Shishio. Shishio yang menjadi villain di film Kyoto Inferno. お前は日本人か？ Ternyata yang dijualnya bukan hanya kapal perang, tapi perlengkapan senjata lainnya. Dia adalah Enishi Yukishiro, ipar Kenshin Himura atau Battosai. Dia mendapatkan semua itu seusai pemberontakan Satsuma. Di sini ketika Fujita menyuruh anak buahnya membawa bos mafia ini ke kantor polisi, tapi Enishi hanya terlihat bermain-main saja. Dia menyerahkan dirinya dengan sukarela pada Fujita. Maksud dari Enishi adalah untuk mendapatkan informasi tentang Battosai Kenshin Himura untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Dia menanyakan tanda silang bekas luka di pipi Kenshin. Tanda bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan itu tidak akan pernah bisa hilang. Singkat cerita, Enishi pun ditangkap dan dibawa ke markas pemerintahan. Skin berpindah ke Tokyo. Kenshin, Kaoru, Yahiko, Sano, dan Megumi sedang menyaksikan acara pernikahan. Di situ Sano yang sedang bersendau gurau dengan Megumi, sementara Kenshin dan Kaoru senyum-senyum melihat pakaian pengantin itu. Sepertinya mereka juga ada pikiran untuk mengarah ke jenjang pernikahan. Di situasi ini Yahiko nyeletuk menggoda Kaoru. Kaoru pun tersipu malu dan pura-pura tidak suka dengan godaan Yahiko. Tapi Yahiko ini malah mendorong Kaoru ke arah Kenshin. Kaoru tersipu malu dan buru-buru pergi meninggalkan Kenshin. Kenshin ini emang dingin, gak peka. Di tempat dojo pelatihan kepolisian, Kenshin datang. Di sana ia menyaksikan Kaoru yang sedang melatih para prajurit. Ia juga bertemu dengan Tuan Maekawa dan Kapol Uramura. Kala itu Jepang masih berseteru dengan Tiongkok atas klaim kawasan Okinawa. Di markas besar kepolisian Tokyo, kepolisian dari Tiongkok datang mengambil alih pemindahan penahanan buronan tadi, Enishi. Mengetahui hal itu, Fujita datang ke kantor dan marah mempertanyakan kenapa bos mafia Shanghai dibebaskan. Alasan atasannya adalah dalam penahanan itu harus sesuai dengan perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Tiongkok. Tapi menurut Fujita, ini merupakan pelanggaran hukum yang ada di Jepang. Namun atasannya juga mengkhawatirkan penduduk Jepang yang ada di Tiongkok. Gak lama kemudian muncul mantan anak buah Shishio yang bernama Chou yang pernah bertarung dengan Kenshin saat memperebutkan pedang. Kata atasannya dia menyamar untuk kepolisian Tokyo, tapi Fujita ini sudah berpengalaman, tetap tidak percaya dengan seorang pembelot seperti Chou. Skin berpindah ke kedai makan Akabeko. Pada malam hari, laki-laki Kaoru digoda sama teman-temannya sendiri hingga dia salah tingkah dan memakan makanannya dalam keadaan masih panas.
じゃないわよ。 Sementara Kaoru dan yang lain berjalan sambil bersenda gurau sehabis makan tadi. Di saat itu juga bos mafia Enishi datang dengan pasukannya yang lain dan menyuruh Kujiranami untuk meluncurkan serangan ke kedai Akabeko dengan menggunakan senjata meriam yang dia miliki. Para pasukan polisi segera memeriksa dan melaporkan kejadian itu kepada Kenshin. Tembakan pertama tadi tepat mengenai kedai Akabeko tempat mereka makan tadi, dan Kenshin pun bergegas untuk mencari tahu siapa pelaku pengeboman di kedai Akabeko itu. Sementara Kaoru dan Yahiko pergi memeriksa kedai tadi. Benar saja, kedai itu sudah habis dilalap api. Teman mereka pun yang bernama Tsubame dan Tai menjadi korban dalam peristiwa itu. Di tempat lokasi penembakan, seorang prajurit mendapatkan selembar kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Kenshin pun sangat tahu maksud dari tulisan itu. Jika langit tak bisa menghakimi, maka manusialah yang akan melakukannya. Dan ini sama persis dengan apa yang dia lakukan di masa kelamnya dulu. Setiap Kenshin selesai membantai, dia selalu meninggalkan jejak dengan selembar kertas bertuliskan eksekusi keadilan. Tak lama kemudian datanglah Fujita memberitahukan Kenshin pelakunya adalah seorang pria dari Shanghai yang dia sempat tangkap tadi. Dan akhirnya dibebaskan begitu saja, dan pria tersebut juga mencari Batosai alias Kenshin Himura. Kenshin pun merenung dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Sano datang dan menanyakan kepada Kenshin tentang peristiwa itu. Namun tiba-tiba datang seorang memanggil Kenshin. Orang tersebut meminta bantuan untuk datang ke dojo milik Maekawa karena sedang diserang. Seperti biasa, Sano akan mengikuti Kenshin kemanapun dia ingin bertarung. Sano ini karakter yang sangat lucu, pemberani, dan selalu babak belur setiap kali bertarung. Di pertengahan jalan mereka bertemu dengan para prajurit polisi. Kenshin pun bertanya apakah Kapol menempatkan penjaga di dojo Kamiya dan klinik Ogoni. Tapi para prajurit ini juga belum mengetahui keadaan Kapol mereka. Kenshin pun kebingungan yang mana yang harus dia kunjungi dan selamatkan duluan. Akhirnya Sano memberi saran agar Kenshin pergi ke tempat Kapol dan Sano yang akan ke dojo Maekawa. Di kediaman Kapol Uramura sedang terjadi pembantaian. Datanglah Kenshin dan terjadilah perkelahian antara mereka. Singkat cerita, pertarungan itu tentu saja dimenangkan oleh Kenshin. Tapi seperti biasa, Kenshin membiarkan musuhnya agar tetap hidup. Karena setelah kematian Tomoe, kakak Enishi, Kenshin selalu menggunakan pedang bermata terbalik. Namun penjahat itu malah justru meledakkan diri. Dojo Maekawa juga terjadi pertarungan. Singkat cerita, Tuan Maekawa dan anak buahnya pun dikalahkan dan Sano datang terlambat di saat semua sudah terbantai. Setelah pertarungan itu, di pagi hari Kenshin sedang berjalan sendiri ingin pulang ke dojo Kamiya, tempat di mana ia tinggal dengan teman-temannya. Namun di atas jembatan yang akan dia lewati ada Enishi yang menunggunya. Kenshin pun sangat terkejut melihat Enishi, adik iparnya. Jadi dulu Kenshin ini sudah memiliki istri yang bernama Yukishiro Tomoe, dan Tomoe memiliki adik yaitu Yukishiro Enishi. Hubungan persaudaraan mereka sangat erat. Sebelumnya Tomoe sudah memiliki tunangan yang bernama Kiyosato. Rencananya mereka akan menikah, tapi sayangnya tunangannya itu menjadi salah satu korban pembantaian yang Batosai lakukan kala itu. Dan Kenshin mendapatkan satu goresan luka di pipinya. Setelah itu Tomoe ingin balas dendam atas kematian tunangannya dengan cara mendekati Kenshin dan mendapatkan hati Kenshin agar mudah untuk dibunuh. Dan cara itu berhasil. Kenshin pun untuk pertama kalinya jatuh cinta pada seorang wanita. Namun seiring waktu berjalan, Tomoe juga mulai mencintai Kenshin. Cerita lengkapnya ada di seri The Beginning ya guys. Kenshin 最終章 The Beginning
Enishi ini mencari Batosai yang tidak lain Kenshin Himura selama 14 tahun hanya untuk membalaskan dendam atas kematian kakak kandungnya hingga ia menjadi bos mafia di Shanghai. Enishi memperingatkan dan mengancam Kenshin. Setelah itu Enishi pergi begitu saja, yang membuat Kenshin pulang di dojo Kamiya dengan wajah penuh sesal dan rasa bersalah dan menjadi seorang yang super dingin kembali. Di kantor kepolisian, Fujita bertemu lagi dengan Chou Sawagecho. Si Chou memberitahu Fujita gudang penyimpanan senjata musuh yang ada di Yokohama dan pembelinya adalah Wu Haixing, seorang milioner di Shanghai. Fujita pun langsung percaya dan bersiap akan ke TKP. Di tempat lain, Haixing menemui Enishi. Haixing mengingatkan kesepakatan yang mereka buat dan Enishi pun menjanjikan Jepang akan menjadi milik Haixing setelah urusannya selesai dengan Batosai. Keesokan harinya, Kenshin mengumpulkan teman-temannya karena ada yang mau dia sampaikan. Kenshin bercerita kejadian yang menimpa dojo Maekawa dan Kapol Uramura, juga kedai Akabeko. Itu semua tujuannya hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin oleh Enishi, adik ipar Kenshin, atas kematian kakaknya Yukishiro Tomoe yang tak lain istri pertama Kenshin. Mendengar cerita itu, seketika wajah Kaoru pun berubah karena terkejut. Tahu kan kalau Kaoru mencintai Kenshin. Beruntung Megumi memberikan semangat pada Kaoru. Kaoru pun menemui Kenshin yang sedang hujan-hujanan di tengah hutan dan memberikan payung. Ini skin khas dari Kaoru dan Kenshin. Skin berpindah kepada Chou. Ternyata Chou ini masih sama seperti dulu, tidak menginginkan era baru dan telah memberi informasi tempat yang salah pada Fujita sehingga Fujita dan prajurit lain masuk dalam jebakan. Di sana ada Shishio, Makoto dan anak buahnya. Mereka mulai menyerang para prajurit Fujita dan pasukannya. Tentu saja itu Shishio Kawi. Di dojo Kamiya kedatangan Misao dan Aoshi. Aoshi ini juga pernah bertarung hebat dengan Kenshin. Mereka datang membawa buku harian Tomoe, istri Kenshin, amanah dari ayah biarawan kuil Suikoji. Aoshi mendapat kabar kalau Desember ini akan terjadi hujan darah di Tokyo. Aoshi pun bergegas pergi meninggalkan dojo Kamiya dan pergi ke Tokyo. Di satu malam, Tokyo dihujani banyak lembaran kertas bertuliskan penghakiman manusia. Tak lama kemudian terjadilah ledakan diikuti ledakan lain yang tak ada hentinya. Kota itu dibombardir habis-habisan oleh Enishi. Kenshin pun beraksi melawan pasukan Enishi. Setelah musuh dikalahkan, musuh itu menginginkan kematian terhormat, yaitu mati di tangan Batosai. Namun Kenshin sudah bersumpah tidak akan membunuh siapapun dan memberi saran agar tetap hidup di era baru. Di tempat lain, Aoshi dan Misao bertarung bersama. Aoshi mendengar teriakan dan berlari mencoba melindungi warga, diikuti Misao. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Aoshi terluka parah. Enishi datang ke dojo Kamiya, tentu saja ingin menculik Kaoru, sama seperti di film-film sebelumnya Kaoru yang diculik. Tapi Sano menghadang Enishi dan menantang bertarung dengan Enishi. Seperti biasa, Sano ini pasti akan babak belur. Semua yang ada di dojo Kamiya pun dikalahkan Enishi. Singkat cerita, Enishi pun berhasil membawa Kaoru pergi. Ketika Kenshin tiba di dojo Kamiya, ia melihat banyak prajurit dojo yang terkapar. Begitu juga dengan Sano. Enishi pun meninggalkan sebuah tulisan di mulut mayat yang sudah dipersiapkan untuk Kenshin sebagai petunjuk tempat penghakiman manusia, alias menyuruh Kenshin menyelesaikan masalah mereka di tempat itu. Keesokan harinya, Kaoru terbangun dan sadar sudah di atas ranjang. Kaoru bergegas berlari keluar ingin kabur dari tempat itu. Tapi di sana Kaoru tidak menemukan jalan keluar. Tiba-tiba Enishi datang dan ingin membunuh Kaoru secara perlahan dengan cara dicekik. Tapi tiba-tiba Enishi melihat bayangan sang kakak. Enishi pun melepaskan Kaoru dan ia muntah serta kesakitan.
Akhirnya Kenshin akan pergi bertemu Enishi dan menitip pesan kepada Yahiko untuk menjaga Sano. Di tempat lain, karena urusan Enishi akan berakhir, maka semuanya akan diberikan kepada Heixin termasuk organisasi miliknya. Heixin ini khawatir jika Enishi kalah dalam pertarungan yang membuat Enishi marah dan mengusir secara paksa Heixin dan pengawalnya. 決してそんなことは。 Kemudian datanglah Seijiro Seta. Seijiro Seta ini, buat yang belum tahu, adalah mantan anak buah Shishio yang pernah mematahkan pedang Kenshin. Namun pada akhirnya dia pun dikalahkan oleh Kenshin. Seta menyodorkan diri untuk membantu Heixin. Para bandit sudah menunggu kedatangan Kenshin di depan gerbang. Pertarungan pun dimulai. Tentu saja, bukanlah hal sulit untuk seorang Batosai melawan para bandit. Selang beberapa saat di tengah kepungan musuh, datanglah Misao dan prajurit lainnya untuk membantu Kenshin. Kemudian disusul Fujita dan si kocak Sano. Ngakak lihat Sano yang babak belur masih ingin bertarung membantu Kenshin. Kenshin pun segera lari menuju rumah untuk menemui Enishi dan menyelamatkan Kaoru. Namun setelah membuka pintu, ia dihadang Heixin dan pasukannya. Itu juga bukan masalah untuk seorang Batosai. Kemudian dengan percaya diri, Heixin memperkenalkan pembunuh terbaik mantan anak buah Shishio, yaitu Seijiro Seta. Tapi si Seta ini membelot dan justru menyerang anak buah Heixin. Karena Seta sudah menjadi seorang pengembara sama seperti Kenshin. Si Seta ini meniru cara hidup Kenshin di era yang baru. Melihat kejadian itu, Heixin mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Kenshin dan Seta. Dua samurai terbaik dengan mudah menumbangkan pasukan Heixin tanpa membunuhnya. Kemudian Kenshin dipersilakan Seta untuk pergi melanjutkan misinya, dan Seta yang akan menangani prajurit Heixin sendirian. Udahlah, Kenshin akan bertemu adik iparnya, Enishi. Mereka pun memulai pertarungan. Hingga akhirnya pedang milik Enishi patah dan mengambil pedang lain, kemudian bertarung kembali. Enishi pun berhasil menendang Kenshin hingga keluar rumah. Kenshin masih menahan kemampuannya karena bertarung dengan adik ipar bersama perasaan bersalahnya. Kemudian Kenshin mulai serius untuk mengakhiri pertarungan dan membuat Enishi terpental dan jatuh. Enishi pun sudah di batas kemampuannya dan mengambil pisau berlari menyerang Kenshin. Tanpa diduga, Kenshin tidak menghindar, hanya pasrah terkena serangan Enishi. Ketika mereka sama-sama tertunduk berhadap-hadapan, punggung Kenshin terkena peluru dari senjata Heixin. Heixin ini ingin membunuh mereka berdua. Tapi Kaoru keluar dari ruangan dan menghentikan Heixin. Heixin yang marah ingin menembak Kaoru, tapi Enishi menghadang dengan punggungnya dan menyelamatkan Kaoru. Dan segera menyerang Heixin, mencekik dan memukulinya tanpa henti. Kemudian Kenshin menahan pukulan Enishi sambil berterima kasih karena sudah melindungi Kaoru. Dan perseteruan di antara mereka pun selesai. Singkat cerita, Enishi pun berada di dalam penjara. Dalam penjara, Enishi dikirimkan buku catatan kakaknya Tomoe oleh Kaoru. Dalam buku itu, Tomoe menulis jika dia mencintai Kenshin dan percaya bahwa Kenshin akan menyelamatkan banyak nyawa daripada nyawa yang sudah ia bunuh. Tomoe pun berusaha agar Kenshin tetap terus hidup karena percaya bahwa Kenshin akan bisa melindungi banyak orang. Hal itu membuat Enishi menyesali semua perbuatannya. Di akhir film, Kaoru dan Kenshin mengunjungi makam Tomoe dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Kenshin mengulurkan tangannya pada Kaoru, tanda akan kelanjutan kisah romantis percintaan mereka berdua, dan film pun selesai. Dari sisi cerita, memang alur film Rurouni Kenshin The Final sudah bisa ditebak, apalagi yang sudah mengikuti versi anime dan manga Kenshin. Tapi tetap saja versi live action kali ini sangat keren, terutama dari sisi
koreografi pertarungannya tidak lebay dan masuk akal, walaupun agak sedikit aneh tentang dendam dari Enishi kepada Kenshin yang sejujurnya berlebih-lebihan. Semua seri Kenshin sangat keren, apalagi Kyoto Inferno, pertarungan melawan Makoto Shishio dengan pedang efek apinya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, sampai jumpa.